Padahal sebetulnya wisata alam tersebut juga milik warga masyarakat Indonesia, terutama di bagian Jakarta, yakni Pantai Ancol, di mana kita tahu pemirsa banyak sekali yang mengeluhkan karena saat ini biaya masuk ke Pantai Ancol sudah meningkat mulai dari harga yang awalnya 15.000, 20.000 dan bahkan sekarang mencapai 25.000. Dan untuk membahas itu sudah bersama dengan saya 3 narasumber. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus dari anggota DPRD RI, Senator DKI Jakarta. Selamat malam Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Dan berikutnya Ibu Yuke Yurike, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Ibu. Dan selanjutnya Bapak Sarman Simanjorang dari Ketua Umum DPD HIPI DKI Jakarta. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, ini kan menarik sekali ya terkait dengan Ancol. Sudah, dan sebetulnya tidak hanya sekarang saja keluhan-keluhan itu disampaikan oleh masyarakat mulai dari beberapa organisasi. Keluhan tersebut sudah beberapa tahun lalu, sepertinya 2 tahun, 3 tahun lalu. Karena saya sempat meliput juga biaya Ancol yang ketika naik menjadi 15.000 sudah menjadi perdebatan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk Mas Arman sendiri seperti apa sih sebenarnya kabarnya saat ini? Nah, kalau kita lihat sejarah daripada Ancol ini kan, kalau kita lihat adalah merupakan mega proyek yang digagas oleh Pak Soekarno. Itu sama dengan Gelora Bung Karno, Monas, salah satunya adalah Pantai Ancol. Jadi sana dulu kan itu merupakan basis penjajah dulu ya. Nah, memang sempat berhenti pada saat kita PKI. Nah, pada saat itu digagas lagi oleh Pak Insinyur Muda kita saat itu Pak Ciputra untuk menjadikan itu sebagai pantai yang bisa dinikmati menjadi taman hiburan rakyat. Jadi seharusnya itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, karena memang satu-satunya pantai di Jakarta kan tidak ada lagi kecuali Ancol, ya kan? Nah, memang kita lihat dalam perkembangannya bahwa Ancol itu kan menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat diminati oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, karena memang untuk memandang laut itu kemana lagi kalau tidak Ancol gitu kan. Nah, tapi kita lihat dalam perjalanannya kan bahwa semakin hari semakin merasa bahwa masyarakat Jakarta itu sulit untuk menikmati pantai Ancol itu. Ya, apalagi kan saat ini dengan kondisi harga hampir 25.000 sekali masuk, ya hanya melihat pantai saja, saya rasa bagi saudara kita kelas menengah ke bawah itu agak sangat berat ya. Bayangin aja naik motor, bawa anak 2, bawa istri, 120.000. Jadi hanya melihat laut saja, ya kan terlalu mahal menggunakan. Sekarang motor sudah berapa Pak? Motor 15.000. Kemudian mobil 20.000. Per orang 25.000. Itu kan sangat-sangat mahal. Nah, kemudian juga ya saya sebagai ketua umum HIPI juga mengadakan komunikasi juga dengan berbagai UKM yang ada di sana. Mereka juga sangat mengeluh sekali gitu loh. Omset mereka itu setiap tahun malah menurun. Karena juga di Ancol juga tidak jarang juga melakukan kegiatan kesenian, kemudian juga jumlah pengunjung sangat menurun. Ya mereka katakan sampai kami libur juga kadang-kadang sampai malam juga tetap aja pengunjungnya tidak begitu banyak. Mungkin kalau kita lihat harga 25.000 kalau untuk satu orang saja terlihatnya mungkin tidak begitu mahal, tapi ternyata kalau kita akumulasikan ada keluarga 4 orang tadi seperti yang disebutkan, jatuhnya sekali masuk pantai saja sudah 120.000 ya. Kan orang kan jarang pergi ke Ancol kan. Iya betul. Kecuali matahari gitu ya. Oke, agak Pak Firdaus sendiri melihatnya bagaimana kalau dari DPD sendiri apa yang sudah mungkin rencana apa kalau sudah melihat keadaan yang seperti ini dari Ancol sendiri? Saya banyak menerima masukan, keluhan dan juga apa-apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap Ancol ini, khususnya biaya yang cukup tinggi. Bahwa masyarakat ingin agar untuk masuk ke Ancol itu jangan seperti yang sekarang 25.000. Iya. Paling tidak 10.000 lah gitu. Kalau bisa gratis ya. Nah, apalagi gratis, itu yang saya juga bicarakan. Mereka yang punya KTP Jakarta gratis. Sebab kalau kita lihat di luar negeri pun seperti di Singapura atau di Turki itu pantai itu nggak ada boleh dan memiliki. Iya, karena itu memang wisata bebas, wisata alam, masyarakat bisa menikmati. Dari pemerintah. Oke, kalau untuk keseluruhannya selama ini Ancol bagaimana sih pemeliharaannya, baik dari BUMD sendiri, dari Pemda sendiri dengan PT Jaya Ancolnya? Ya, saya melihat begini ya. Kemarin saya baca di koran bahwa Pak Gubernur merasa bahwa ini tidak punya kewenangan untuk menurunkan daripada biaya-biaya itu. Padahal kalau kita lihat di di struktur pemegang sahamnya
Pemda itu 72%, 18% Jaya Ancol dan 10% adalah masyarakat. Artinya sebagai pemegang saham mayoritas sebenarnya kalau ada willingness dari Pak Gubernur untuk menurunkan biaya itu, ada kepedulian terhadap masyarakat bawah, saya rasa tinggal tarik tangan aja, gampang saja, tinggal meminta direksi untuk menurunkan. Karena laba Ancol dari 2009 sampai dengan sekarang tuh tiap tahun naik terus, nggak pernah rugi. Jadi menurut saya harusnya kita memperhatikan juga lah, masyarakat Jakarta ini kan masyarakat yang penuh dengan stres ya. Iya. Kemacetan, terus juga daerah yang sempit, situasi yang setiap hari penuh dengan kesibukan. Butuh suasana-suasana untuk hiburan yang murah gitu ya. Artinya seperti kayak kebun binatang murah. Iya. Kayak taman mini relatif murah. Tapi Ancol melihat pantainya cukup mahal. Jadi menurut saya Kayaknya mau ke pantai berat banget rasanya begitu Iya. ya biayanya ya. biayanya mahal. Oke, baik. Kalau Bu Yuto dari DPRD sendiri, artinya tadi kan sudah dijelaskan bahwa 72% begitu ya dari pemerintah. Artinya masyarakat ini kan juga bayar pajak, maksudnya kan ke pemerintah sendiri. Artinya masuk lagi, artinya ada subsidi. Bagaimana ini ceritanya, Bu Yuto? Jadi memang PT Jaya Ancol ini kan, Taman Jaya Ancol ini salah satu BUMD yang tadi sudah disebutkan, yaitu salah satu pemegang saham yang terbesar adalah pemerintah. Pemerintah uangnya dari mana? Itu uangnya dari pajak rakyat. Berarti kan rakyat juga, masyarakat lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan deh. Misalnya mau pariwisata aja gitu, mau traveling, mau lihat pantai, gitu kan, mau lihat pantai yang belum apa-apa tadi seperti Bang Sarman bilang, dia hanya masuk aja dengan harga sekian. Kita lihat memang keadaan sekarang juga tidak biaya juga cukup tinggi, jadi mungkin harga Mbak bilang mungkin 25 seperti murah, tapi kalau dia bawa orang nggak mungkin sendiri juga, itu mungkin harus diperhatikan. Nah, karena adanya tadi kita sudah dengar laporan-laporan dari masyarakat atau keluhan-keluhan, ibaratnya prestasi Jakartanya udah cukup tinggi, kadang-kadang kan namanya anak-anak, keluarga itu pengen melepaskan penat dan sebagainya, itu juga untuk apa ya, semua orang punya hak untuk dia menikmati atau refreshing, itu juga untuk meningkatkan produktivitas kerja dari baik anak-anak maupun kita sendiri gitu. Jadi mungkin kalau dari kami dari DPRD itu kita akan coba lihat, kalau setelah ini semakin berkembang ya baiknya sih mungkin PT Jaya Ancol sendiri meninjau ulang, mengkaji ulang apakah ada memang investasi biaya memang bisa ditekan lagi sehingga harga tidak begitu mahal. Artinya akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Ya pastinya kita akan coba tanyakan, terutama sih kepada pihak Jaya Ancol sendiri, apakah memang sudah tidak bisa lagi ditekan harganya, dan coba diperhatikan untuk masyarakat yang menengah ke bawah nih, terutama masyarakat bawah yang hanya cuma mungkin nggak sempat mungkin sampai ada masuk ke, pembagian artinya kalau begitu nah ya. mungkin ada skema-skema apa yang mungkin pasti dari pihak pengelola sendiri maupun mungkin dari pemerintah bisa mendorong ke mereka gitu ya, untuk mikirin gimana caranya. Karena kalau wahana memang sih, kalau wahana mungkin orang-orang yang mampu sana jelaskan, tapi kalau misalnya untuk yang pantai bebas yang cuma dia duduk-duduk aja dengan makanan bawa dari rumah segala macam. Iya. Kasihan begitu ya. Baik, itu sepertinya miris sekali melihat masyarakat yang rasanya ingin melepas penat dalam keadaan setiap tahun yang merasakan banjir, sekali kita mau datang untuk melihat suasana pantai yang indah tapi sedikit sulit. Nanti kita akan lanjutkan lagi sesi berikutnya. Pemirsa jangan lupa menonton kembali sesaat lagi. Pada usia umur 6 bulan ke atas, mereka memerlukan makanan untuk pendamping ASI.